Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dani. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang stoikiometri. Yang akan kita bahas stoikiometrinya hubungannya dengan reaksi kimia. Langsung aja kita akan lihat contoh soalnya. Ya, ini soalnya. Kita akan baca dulu. Logam aluminium larut dalam larutan KOH pekat berdasarkan reaksi berikut. Nah, perhatikan reaksinya, apakah sudah setara atau belum? Nah, kalian perhatikan saja, kalau misalkan di depannya sudah ada angka koefisien, berarti sudah setara. Tapi kalau belum, hati-hati, jangan lupa disetarakan. Nah, ini reaksinya seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, berapa volume gas pada STP yang dihasilkan pada pelarutan 5,4 gram aluminium dengan AR-nya 27? Nah, sekarang yang ditanya adalah volume gas. Nah, perhatikan wujud di dalam reaksi ini. Yang berwujud gas yang mana? Ya, perhatikan. Ini solid, aqueous, liquid, aqueous. Nah, ini dia. Yang ditanya adalah berarti volume gas H2. Kemudian, berikutnya adalah ada keterangan STP. Nah, berarti kalau STP berarti menggunakan volume STP atau standar. Yang mol dikali 22,4. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Ingat, di dalam stoikiometri seperti ini pasti kita akan menggunakan konsep mol. Jadi kita ubah data yang ada ke dalam mol, baru kita bisa konversi ke data yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Yang diketahui adalah 5,4 gram aluminium, berarti yang ini aluminiumnya. Nah, jadi kita cari molnya si aluminium. Rumusnya adalah gram atau massa dibagi dengan AR. Kenapa? Karena ini aluminium satu unsur, jadi di sini AR saja. Nah, masanya berapa gram? 5,4 gram dibagi dengan AR-nya adalah 27. Ya, ini kalau dibagi hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, jadi ingat ya, perbandingan mol nanti akan mengikuti perbandingan koefisien. Nah, karena yang diketahui aluminium, yang ditanya adalah H2, perhatikan perbandingan koefisiennya 2:3. Nah, jadi nanti molnya aluminium dibanding dengan molnya H2 adalah 2:3. Ini dari sini ya, 2, di sini 3. Nah, jadi kalau mau menghitung berapa mol H2, tinggal pakai perbandingan. Kalau misalkan ya, cara gampangnya taruh aja di bawahnya ya. Kalau di sini adalah 0,2 mol, berarti di sini berapa? Ya, lihat nih, angkanya sama. Tinggal kasih 0, jadi 0,3 mol. Oke, dari sini kita akan cari berapa volume STP-nya. Tinggal mol dikali 22,4. Oke, kita kalikan 0,3 dikali 22,4. Ya, kita kalikan. Berarti 2, 1, berarti 7, berarti 6. Ada 2 angka belakang koma, maju 2 angka. 1, 2. Satuannya adalah liter. Ya, ini hasilnya. Ya, berikutnya kita akan coba soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Batu kapur sebanyak 30 gram dicampur dengan asam klorida 4,48 liter pada keadaan STP. Sesuai dengan reaksi berikut. Nah, yang batu kapur yang ini, kalsium karbonat, jadi CaCO3. Nah, ini yang namanya HCl atau asam klorida. Nah, keduanya bereaksi akan menghasilkan produk seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah massa CaCl2 yang dihasilkan sebanyak, nah massa ini nih, kalsium kloridanya itu berapa gram? Nah, karena dua-duanya diketahui datanya, beda seperti soal yang sebelum tadi ya. Kalau yang tadi salah satu diketahui, berarti yang lainnya tinggal mengikuti pakai perbandingan koefisien untuk data molnya. Tapi kalau ini, karena dua-duanya diketahui, mau tidak mau kita harus membuat reaksinya, tulis ya reaksinya, kemudian pakai mula-mula reaksi sisa. Karena kita belum tahu apakah dua-duanya akan habis bereaksi, atau mungkin ada yang habis dan ada yang sisa. Nah, sekarang kita akan cari data molnya masing-masing dulu. Nah, di sini batu kapur atau CaCO3, kita cari molnya dulu. Molnya CaCO3 sama dengan, karena datanya pakai gram, berarti kita harus menggunakan gram dibagi dengan
mr. Ya, jadi ini di sini gram dibagi dengan mr. Sama dengan, kita akan lihat di sini gramnya 30 gram. Nah, sekarang kita hitung mr CaCO3. Ca-nya 40 di sini. Ditambah C-nya adalah 12. Karena di sini 1 ya. Kemudian ditambah O-nya ada 3. 3 dikali 16 berarti 48. Berarti hasilnya adalah 30 dibagi dengan 100. Ya, catat ya. Hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, ini adalah mol dari CaCO3. Kemudian kita akan cari asam klorida. Ya, jadi ini di sini gram dibagi dengan mr. Sama dengan, kita akan lihat di sini gramnya 30 gram. Nah, sekarang kita hitung mr CaCO3. Ca-nya 40 di sini. Ditambah C-nya adalah 12. Karena di sini 1 ya. Kemudian ditambah O-nya ada 3. 3 dikali 16 berarti 48. Berarti hasilnya adalah 30 dibagi dengan 100. Ya, catat ya. Hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, ini adalah mol dari CaCO3. Kemudian kita akan cari asam klorida menggunakan volume STP. Berarti kita cari mol HCl menggunakan volume STP. Kita bagi dengan 22,4. Nah, volume STP-nya adalah 4,48 dibagi 22,4. Ini kecil bagi besar ya. Berarti 0, kalau 0, kan jadi mundur jadi 44 ya, dibagi 22 ya, berarti hasilnya 2 mol. Nah, sekarang kita akan bikin reaksinya. CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O plus CO2. Nah, ini kebetulan reaksi yang diketahuinya sudah setara, jadi kita akan tinggal gunakan. Kita tulis di sini mula-mula reaksi sisa. Nah, kita masukkan data mula-mulanya tadi molnya. CaCO3 di sini adalah 0,3 mol. HCl-nya adalah 0,2 mol. Nah, untuk kalian tahu mana yang akan habis bereaksi, itu bagaimana caranya? Cara paling gampang seperti ini. Kita bagi dengan mula-mula kita bagi dengan koefisien. 0,3 dibagi 1 berarti 0,3. 0,2 dibagi 2 berarti 0,1. Mana yang hasil pembagiannya paling kecil? Paling kecil adalah yang ini, 0,1 tadi ya. Ini untuk menunjukkan dia adalah pereaksi pembatas atau pereaksi yang akan habis. Berarti karena tadi hasil pembagiannya kecil, dia akan habis. Berarti sini kita tulis 0,2 mol, dia habis semuanya. Nah, kalau sudah, yang bereaksi ini harus mengikuti perbandingan koefisien. Lihat perbandingan, kalau berbanding 2 adalah 0,2, berarti kalau berbanding 1, separohnya ya, jadi separohnya 0,2 adalah 0,1. Berbanding 1 berarti sama, 0,1, berbanding 1, 0,1, berbanding 1, 0,1. Nah, berarti nanti saat sisa ini adalah saat reaksi telah selesai. Mula-mula 0,3, yang bereaksi 0,1, berarti sisanya adalah 0,2. Yang ini habis bereaksi tadi sebagai reaksi pembatas. Kemudian ini produknya adalah 0,1 mol, 0,1 dan 0,1. Tapi di sini pertanyaannya hanya massa CaCl2 saja. Nah, sudah kita cari yang ini. Massa CaCl2-nya berarti tinggal mol dikali dengan mr. Nah, molnya adalah 0,1. Kita kali dengan mr-nya. mr-nya berarti tadi Ca-nya adalah 40. Ya, di sini ada data tadi airnya. Terus Cl-nya ada 2 nih. 2 dikali 35,5 berarti 71. Ya, berarti hasilnya adalah 0,1 dikali 111. Nah, kalau dikali 0,1 ya tinggal maju 1 komanya. Jadi 11,1 gram. Ya, coba perhatikan sebentar. Seperti ini langkah. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.